Selamat siang buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari penjas saya yang telah diberikan oleh ibu guru saya mengenai permainan bola besar. Di sini kita akan membahas permainan bola besar, sepak bola, bola basket, dan bola voli. Pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada taktik pertahanan, yang kedua taktik penyerangan, yang ketiga perluasan dan penyelenggaraan pertandingan, dan yang keempat adalah kesalahan dan pelanggaran. Langsung saja yang pertama, sepak bola. Sebelum kita mengetahui taktik-taktik, perluasan penyelenggaraan pertandingan, dan kesalahan serta pelanggaran, kita harus mengetahui pengertian dari sepak bola terlebih dahulu. Sepak bola berasal dari bahasa Inggris yaitu football atau soccer, yang artinya adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Taktik pertahanan sepak bola. Taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan baik perorangan, grup maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan atau merebut bola dari lawan agar tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dalam permainan sepak bola meliputi mempertahankan ruang, mempertahankan daerah gawang, dan merebut bola. Dalam pertahanan sepak bola terdapat 3 taktik, yaitu pertahanan yang dilakukan secara individu, pertahanan yang dilakukan secara bersama, dan pertahanan gabungan dari keduanya. Yang pertama, pertahanan individu dilakukan secara 1 lawan 1 atau man-to-man marking. Dalam hal ini, pemain harus merebut bola dari penguasaan lawan. Setiap pemain menjaga satu pemain lawan baik pada saat membawa bola maupun tidak membawa bola. Setiap lawan dijaga dan harus dikawal dengan ketat kemanapun dia bergerak di dalam daerah yang harus dipertahankan. Yang kedua, pertahanan bersama atau daerah, atau sering disebut zone marking, merupakan pertahanan yang menuntut kebersamaan. Prinsip pertahanan zona marking ini dibutuhkan kerjasama tim yang baik, dapat menghambat gerakan pemain penyerang, mengamankan daerah pertahanan dari tekanan serangan lawan. Pola pertahanan harus berlapis sehingga sulit ditembus penyerang lawan. Yang ketiga, pola pertahanan kombinasi atau man-to-man dan zona marking. Pola pertahanan inilah pola pertahanan yang paling kompleks, artinya setiap pemain menjaga lawannya dan dengan tiba-tiba berpindah tempat, dan kemudian tugasnya diserahkan kepada temannya yang lebih dekat. Pertahanan ini membutuhkan koordinasi yang baik antar pemain dan ada tanggung jawab pemain-pemain akan daerahnya masing-masing. Yang kedua, taktik penyerangan dalam permainan sepak bola. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Pola penyerangan dapat dilakukan oleh suatu tim apabila para pemain dapat mengendalikan permainan di lapangan. Pola penyerangan yang baik dapat menentukan keberhasilan tim. Dalam menyusun pola penyerangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengatur serangan yang biasanya dipegang oleh gelandang tengah. Yang kedua, pembantu serangan dapat dilakukan oleh bek sayap dan gelandang. Yang ketiga, penembak utama untuk mencetak gol merupakan tugas striker atau penyerang. Yang keempat, peran pemancing lawan yang bertahan agar teman satu tim dapat menerobos daerah pertahanan. Jadi taktik penyerangan dalam permainan sepak bola ini harus disusun secara sedemikian rupa agar bisa menyerang untuk mencetak gol. Kemudian, perluasan dan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ke-6 dan ke-3 sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai diselenggarakan di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemason Tower pada tahun 1893 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Hingga pada saat ini, permainan sepak bola semakin digemari oleh kalangan-kalangan termasuk kalangan remaja.
Kemudian kesalahan yang dilakukan dalam permainan sepak bola pada umumnya ada 8. Yang pertama, menjegal lawan tanpa mengalami sentuhan kontak dengan bola. Yang kedua, membenturkan diri atau anggota badan dalam merebut bola. Yang ketiga, menarik anggota tubuh lawan yang menguasai bola. Yang keempat, mendorong lawan. Yang kelima, melompati lawan. Yang keenam, menghambat kaki lawan saat berlari. Yang ketujuh, mengangkat kaki terlalu tinggi yang membahayakan pemain lawan. Yang kedelapan, menyentuh bola dengan tangan secara aktif. Pelanggaran yang terjadi dalam permainan sepak bola. Apabila pemain melakukan pelanggaran yang cukup keras, maka wasit dapat memberikan peringatan dengan kartu kuning atau kartu merah. Pertandingan akan dihentikan sesaat dan wasit menunjukkan kartu ke depan pemain yang melanggar kemudian mencatat namanya di dalam buku. Kartu kuning merupakan peringatan atas pelanggaran seperti bersikap tidak sportif, secara terus-menerus melanggar peraturan, berselisih kata-kata atau tindakan, menunda memulai kembali pertandingan, keluar masuk pertandingan tanpa persetujuan wasit, atau tidak menjaga jarak dari pemain lawan yang sedang melakukan tendangan bebas atau lemparan ke dalam. Pemain yang menerima 2 kartu kuning akan mendapatkan kartu merah dan keluar dari pertandingan. Contoh tindakan yang dapat diganjar kartu merah adalah pelanggaran berat yang membahayakan atau menyebabkan cedera parah pada lawan, meludah, melakukan kekerasan, melanggar lawan yang sedang berusaha mencetak gol, menyentuh bola dengan tangan untuk mencetak gol bagi semua pemain kecuali penjaga gawang, dan menggunakan bahasa atau gerak tubuh yang cenderung menantang pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang melakukan handsball di luar kotak penalti. Yang kedua, bola basket. Bola basket adalah olahraga yang dilakukan secara berkelompok dan dimainkan oleh 2 tim yang berlawanan. Masing-masing tim memiliki 5 orang anggota. Setiap tim harus berusaha mencetak poin sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke dalam ring lawan. Teknik pertahanan bola basket. Yang pertama, pertahanan daerah. Setiap pemain diberi tugas menjaga daerah tertentu. Susunan pertahanan daerah adalah 2-1-2, 2-3, 3-2, 1-2-2, dan 2-2-1. Tiap susunan pertahanan memiliki kelemahan dan kekuatan masing-masing. Pertahanan daerah sangat menguntungkan apabila diisi oleh pemain-pemain yang tinggi besar namun gerakannya lamban. Yang kedua, pertahanan 1 lawan 1. Pertahanan 1 lawan 1 merupakan pertahanan dengan menugaskan setiap orang untuk menjaga seorang lawan. Pertahanan 1 lawan 1 digolongkan menjadi beberapa macam seperti berikut. A. Pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap. Maksudnya, pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap, posisi penjaga harus tetap menjaga 1 orang lawan. Berikan jalan kepada pemain yang dibayangi dengan merapat atau melonggarkan jarak penjagaannya dalam jarak setengah langkah untuk memelihara ketetapan jaga pemain pembayang. B. Pertahanan 1 lawan 1 dengan pergantian. Jika terjadi pembayangan penjaga, maka dapat mengadakan pergantian jaga. Diperlukan latihan-latihan khusus, dan apabila menghendaki pergantian jaga, maka salah satu penjaga yang melakukan pembayangan menyentuh kawannya atau memberikan kode untuk mengadakan langkah-langkah pergantian. C. Pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. Pertahanan ini dibentuk ketika dalam penjagaan 1 lawan 1 terjadi kebobolan dari salah seorang penjaga dengan tujuan untuk menutup lawan yang menerobos sampai penjaga yang kebobolan tadi siap untuk menjaganya kembali. Kemudian teknik penyerangan bola basket. Di sini terdapat 6 teknik penyerangan bola basket. Yang pertama, set offense. Set offense merupakan serangan yang direncanakan dan dibangun dari awal sampai akhir penyelesaian untuk 1 kali pertandingan. Disebut juga finishing talk. Serangan ini dilakukan secara bertahap dan lebih lambat sehingga lawan tidak menyadarinya. Kedua, fast break. Fast break adalah serangan yang dilakukan secara serentak dan cepat sebelum lawan sempat membuat pola pertahanannya sendiri. Tujuan serangan cepat adalah menempatkan 1 atau 2 orang penyerang dalam posisi bebas untuk mencetak gol. Yang ketiga, shuffle. Suatu sistem penyerang
yang dilakukan oleh semua pemain dalam satu tim yang bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain dengan pola yang teratur sesuai rencana guna membuka atau mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Yang keempat, double pivot offense, yaitu cara menyerang suatu tim dengan menempatkan dua pemain masing-masing, tepatnya pemain yang bertubuh jangkung di daerah yang jauh di sudut daerah pertahanan lawan. Posisinya yaitu satu di ujung kiri dan satu di ujung kanan. Kelima, give and go wave. Give and go wave adalah serangan bergerombolan, pergi dan datang, yaitu suatu cara menyerang tim lawan yang melibatkan 5 pemain untuk terus bergerak sambil saling mengoper dengan tujuan untuk mencapai daerah pertahanan lawan. Pembuat pola dan yang mengatur serangan biasanya dilakukan oleh seorang pemain inti. Yang keenam, drive driving. Drive driving adalah penyerangan dengan gerakan cepat dan agresif oleh seseorang penyerang yang mendribble bola sampai menerobos ke basket lawan dengan keinginan besar untuk mencetak gol. Perluasan dan penyelenggaraan pertandingan. Basket ialah permainan yang diciptakan oleh seorang guru olahraga bernama James Naismith di sekitar tahun 1891. Seiring dengan berjalannya waktu, permainan ini terus berkembang dan mulai dinamakan sebagai basketball. Permainan ini pun menyebar di Amerika dan terus berkembang pesat sampai sekarang. Untuk di wilayah Asia, Cina termasuk salah satu negara pertama yang mulai mengenal olahraga basket selain Jepang dan Filipina. Di tahun 1920-an, orang-orang Cina merantau ke Indonesia dan secara tak langsung ikut memperkenalkan olahraga basket. Pada tahun 1930-an, perkumpulan-perkumpulan basket mulai bermunculan di berbagai kota di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga ke Medan. Kemudian kesalahan yang dilakukan dalam bola basket. Di sini terdapat 8 kesalahan yang umum dilakukan dalam bola basket. Yang pertama, illegal use hand. Ini merupakan kesalahan yang dibuat oleh pemain karena memukul salah satu tubuh lawan. Kemudian blocking, yaitu memblokir lawan dengan memblokir pergerakan lawan. Kemudian ada elbow, merupakan pelanggaran karena menyikut lawan. Yang keempat ada holding, yaitu menarik lawan dengan maksud menguasai bola dari lawan. Kelima ada pushing, yaitu mendorong lawan dengan maksud menyambar bola atau melukai lawan. Kemudian ada charging, merupakan kesalahan yang dilakukan untuk memukul lawan yang mempertahankan posisinya. Kemudian ada double foul, adalah situasi di mana dua pemain lawan saling membuat kesalahan masing-masing pada saat yang bersamaan. Yang terakhir ada technical foul, merupakan pelanggaran atau aturan main yang berhubungan dengan teknis seperti seseorang memprotes wasit secara terus-menerus, tidak menghormati wasit, mengeluarkan kata-kata kotor, dan lainnya. Kemudian pelanggaran dalam bola basket. Di sini ada banyak ya. Yang pertama ada foul. Foul adalah melanggar pemain lawan dengan meraih atau posisi pertahanan yang salah. Traveling, menggiring bola 3 langkah saat berlari atau berjalan. Foul offensive, memukul lawan yang berada di posisi yang tepat ketika kita melakukan pick ilegal. Ada foul out, kondisi di mana pemain telah membuat 5 pelanggaran reguler, 6 kali pelanggaran, atau melakukan pelanggaran teknis 2 kali dalam satu pertandingan. Ada double dribble, pelanggaran di mana bola berada dalam kondisi mati, maka kamu kembali untuk menggiring bola. 3 second violation, pelanggaran yang diberikan saat pemain berada di zona bebas selama 3 detik. Ada offensive 3 second, pelanggaran ketika diam di pos atau area tim lawan selama 3 detik di pertahanan lawan. Ada defensive 3 second, pelanggaran ketika diam di area tim selama 3 detik saat lawan menyerang. Kemudian lawan dibolehkan melakukan satu lemparan ke dalam. 24 second violation, itu pemain tim A tidak menembak, layup, dunkering lawan melewati batas waktu 24 detik. Bola kemudian pindah ke tim B.
Kemudian 8 second violation, yaitu pemain tim A tidak keluar dari posisi pertahanan selama 8 detik setelah bola dipegang pemain tim A lain yang melakukan pelanggaran di area tim B. Ada backball atau backcourt, yaitu pelanggaran karena pemain membawa bola kembali ke area defensif setelah melewati garis tengah. Ada blocking foul, sebuah pelanggaran atas kekerasan saat memblokir lawan. Kemudian ada team foul, yaitu pelanggaran dalam satu tim per putaran. Jika ada 5 poin maka akan diberikan lemparan bebas pada lawan. Ada personal foul, yaitu pelanggaran individu maksimal 4 kali pelanggaran. Jika 5 kali maka akan dikeluarkan. Ada jumping, yaitu pelanggaran ketika pemain akan membuat tembakan sambil melakukan lompatan tetapi kemudian tidak melakukan tembakan. Ada shot clock violation, yaitu pelanggaran saat menyerang lebih dari 24 detik sebelum bola menyentuh ring. 3. Bola voli. Bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh 2 tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain yang area permainannya dipisahkan oleh net. Teknik pertahanan bola voli. Pertahanan dengan bola bendungan. Yang pertama, bendungan oleh 3 pemain untuk pertahanan. Di sini maksudnya sebuah tim akan merapatkan barisan menggunakan pola ini ketika mereka menghadapi tim lawan yang mereka anggap tangguh dan canggih. Tangguh di sini adalah ketika tim lawan memberi pukulan sangat tajam dan menungkik untuk menggagalkan serangannya. Itu merapatlah 3 orang pemain untuk membendungnya. Yang kedua, bendungan oleh 2 pemain untuk pertahanan. Di sini maksudnya, pola bendungan 2 pemain ini biasa dilakukan ketika tim lawan memberikan serangan tepat sasaran. Misalnya smash dari tim lawan mengarah kepada pemain kiri depan lapangan, maka teman yang ada di sampingnya bisa membantunya untuk melakukan bendungan, sehingga genap sudah blok dilakukan oleh 2 orang pemain. Yang ketiga, bendungan oleh 1 pemain untuk pertahanan. Maksudnya di sini bukan egois membiarkan temannya melakukan pertahanan sendiri, tetapi bendungan oleh 1 pemain bisa dikatakan bendungan yang terpaksa dilakukan. Sendirian bukan berarti teman gak mau membantunya, tetapi memang pada saat itu serangan dari tim lawan kuat, tepat dan cepat, sehingga membuat pihak bertahan tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk membantu teman melakukan blok. Kemudian teknik penyerangan bola voli. Di sini teknik penyerangan bola voli dilakukan dengan smash. Smash terdapat 4 macam. Yang pertama, smash depan. Yang kedua, smash depan dengan memutar. Yang ketiga, smash pura-pura. Yang keempat, smash menggunakan pergelangan tangan. Dalam melakukan smash, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, gerak awalan atau run up, lari menghampiri. Yang kedua, melakukan take off, melompat. Melakukan hit, yaitu pukulan. Kemudian yang terakhir, lakukan landing, yaitu mendarat. Kemudian kita akan membahas perluasan dan penyelenggaraan pertandingan bola voli. Olahraga bola voli diciptakan pertama kali oleh William G. Morgan di sekitar akhir abad 19. William G. Morgan dahulunya bekerja di Young Men's Christian Association di Massachusetts, khususnya di bidang pendidikan jasmani. Seiring dengan berjalannya waktu, mintonete disukai oleh banyak orang dan permainan ini pun semakin berkembang. Namanya pun resmi berubah menjadi volleyball. Ada bola voli pada tahun 1896. Di Indonesia sendiri permainan bola voli ini sudah dikenal sejak masa penjajahan. Negara Belanda dulunya membawa olahraga ini ke Indonesia dan memainkannya bersama golongan bangsawan. Sejak saat itu olahraga voli terus mengalami perkembangan, terutama setelah Indonesia merdeka. Klub-klub bola voli mulai bermunculan di berbagai daerah dan terjadi penyelenggaraan pertandingan di berbagai daerah. Pada tahun 1955 akhirnya dibentuklah sebuah organisasi untuk olahraga voli, yaitu PBFSI. Kesalahan dalam permainan bola voli. Terdapat 6 kesalahan dalam permainan bola voli. Yang pertama, kesalahan passing bawah dalam permainan bola voli.
Kesalahan passing bawah yang terus-menerus dibiarkan akan membuat kebiasaan yang buruk sehingga kualitas passing tidak sesuai yang diharapkan. Kesalahan ini antara lain lengan terlalu tinggi di atas bahu saat melakukan passing bawah. Dalam menerima passing bawah, saat tubuh direndahkan, pinggang yang ditekuk seharusnya lutut yang harus ditekuk. Bola tidak ke arah muka karena pemindahan berat badan tidak dilakukan, yaitu berat badan dari tengah ke arah sasaran. Posisi lengan dalam posisi yang tidak tepat, posisinya tidak menempel. Saat bola datang, bola menyentuh tubuh bukan pada bagian lengan. Yang kedua, kesalahan passing atas dalam permainan bola voli. Kesalahan umum passing atas yang sering dilakukan sebagai berikut. Dalam sikap persiapan passing atas, tidak menekuk lutut serta tidak secepatnya menempatkan badan di bawah bola. Saat melakukan passing atas, membuka jarinya terlalu lebar dan lurus. Saat melakukan passing atas, siku keluar ke samping atau terlalu rapat. Pergelangan tangan kurang fleksibel sehingga kurang sempurna. Penekanan bola waktu passing pada ujung jari sehingga kaku sering sobek apalagi gerakannya mengencup bola. Kurangnya penekanan kekuatan mendorong bola ke depan ke atas, dikarenakan sebelum perkenaan bola dengan lurus terlebih dahulu. Kurang keharmonisan gerak beraturan antara jari, pergelangan tangan, lengan, badan, dan kaki. Gerakan perkenaan bola terlalu eksplosif atau kurang eksplosif sehingga arah dan sasaran bola menyeleweng. Kesalahan blocking dalam permainan bola voli. Saat ingin melakukan blocking, melompatnya kurang tepat. Dalam melakukan timing, blocking kurang tepat. Memejamkan mata saat melakukan blocking, memaksa diri melakukan blocking meskipun jangkauannya terlalu pendek. Saat melakukan blocking, tidak melebarkan jari-jari tangan. Kesalahan smash dalam permainan bola voli. Saat melakukan smash, bola tidak dipukul secara tepat sasaran. Awalan langkah terakhir tidak sesuai. Tolakan hanya menggunakan satu kaki. Saat ingin melakukan smash, hanya mengayunkan dengan satu tangan. Dan melakukan smash pukulan dilakukan dengan tangan bengkok, siku ditekuk. Pendaratan kaki tidak mendarat bersama-sama setelah melakukan smash. Kesalahan servis atas dalam permainan dalam bola voli. Saat melempar bola, bola tidak di belakang bahu sehingga lengan kesulitan untuk memukul bola. Dalam melakukan servis atas, lemparan bola tidak di depan tubuh. Tidak memukul bola dengan tumit telapak tangan tidak terbuka. Saat memukul bola, tidak memukul di bagian tengah belakang. Apalagi pergelangan tangan tidak ditekuk. Tidak mengakhiri menjatuhkan lengan ke pinggang. Lemparan bola tidak di belakang bahu dan tidak memindahkan berat badan ke depan. Kesalahan servis bawah dalam permainan bola voli. Saat melakukan servis bawah bola, tidak dipegang setinggi pinggul. Pukulan bola tidak tepat pada bagian tengah belakang dan tidak mengayunkan lengan ke depan arah net. Pada saat melakukan servis bawah, pertangan yang memegang bola ikut diayunkan. Saat memukul bola tidak dengan tumit telapak tangan yang terbuka. Saat memukul bola, kepala dan bahu tidak berada di depan sejajar dengan lutut, tidak melangkah ke depan dengan kaki depan. Kemudian kita membahas pelanggaran dalam permainan bola voli. Ada 5 pelanggaran dalam permainan bola voli. Yang pertama, kesalahan saat servis. Saat akan melakukan servis, pemain malah terlalu lama mengambilnya, atau saat mau melakukan servis malah mengulur-ulur waktu. Saat pemain melakukan servis, ia tidak memukul bola tersebut dengan tangan, dan ia juga tidak melambungkan bola voli terlebih dahulu. Bola yang telah diservis oleh seorang pemain malah tidak masuk ke area lapangan atau malah keluar area lapangan. Saat pemain melakukan servis, posisi malah diangkat dan kaki pemain menginjak garis batas lapangan bola voli. Yang kedua pelanggaran net. Saat pertandingan bola voli masih atau sedang berlangsung, ada pemain yang sengaja atau tidak sengaja menyentuh tiang net atau net. Sebelum lawan membereskan serangan mereka, pemain mengelurkan tangannya melewati atau melebihi net pembatas dan menyentuh bola. Saat pertandingan bola voli berlangsung atau saat bola masih hidup, ada pemain yang kakinya menginjak atau melewati garis tengah lapangan. Kemudian yang ketiga, pemain keluar dari posisi. Pemain yang akan melakukan servis atau server menginjak atau malah keluar garis yang telah disediakan untuk servis, atau garis pembatas khusus untuk servis sebelum ia memukul bola ke lawan. Ketika server akan melakukan pukulan servis terhadap bola, ada pemain yang malah tidak berada di posisi yang seharusnya ia berada di posisi tersebut.
Setiap pemain yang berada di lapangan mendapatkan giliran melakukan servis. Apabila ada pemain yang melakukan servis di luar bagiannya, maka hal tersebut dianggap salah atau melanggar peraturan. Kemudian yang keempat, pelanggaran ketika bermain. Ketika permainan bola voli sedang berlangsung, ada pemain yang melakukan pukulan 2 kali secara bersamaan oleh dirinya sendiri. Ketika terjadi kontak, bola tiba-tiba dihentikan. Padahal ketika permainan bola voli sedang berlangsung atau ketika terjadinya kontak, maka bola tidak boleh dihentikan. Ketika pertandingan sedang atau masih berlangsung, ada pemain yang malah sengaja membuang atau memukul bola voli keluar lapangan. Secara berturut-turut bola dipukul 2 kali, kecuali saat terjadinya kontak antar pemain dengan lawan secara bersamaan dengan pukulan pemain lawan, atau saat terjadi 2 kali kontak saat melakukan blok antara lawan dengan kawan secara berturut-turut. Yang kelima adalah pelanggaran akibat tingkah laku. Pelanggaran pertama yang sering terjadi adalah mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata tidak sopan, baik itu dilakukan oleh pemain, pelatih, atau bahkan manajer. Atau selain dari kata-kata, juga melakukan perbuatan-perbuatan yang mencela atau menghina pemain. Kemudian ketika pertandingan sedang atau masih berlangsung, ada pemain, pengganti, pelatih, manajer, atau supporter dari tim yang mendukungnya secara tiba-tiba masuk lapangan. Yang ketiga, untuk mengalihkan perhatian dari para pemain lawan, maka pemain melakukan hentakan kaki keras atau berteriak dengan keras saat sedang berlangsung pertandingan. Itulah pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam permainan bola voli yang harusnya kita hindari. Sekian persentase saya, semoga kita dapat memahami apa yang saya ucapkan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.